Yang kedua wasilatus sholawat. Ini perantaranya ya. Dan 5 perantara. Ya, kemudian asmaul husna. Kemudian yang keempatnya adalah doanya orang soleh. Kiai lah kalau di tempat kita. Tapi kiai yang benar-benar kiai. Ya enggak? Kan ada yang kiai. Enggak ada ya. Kiai benar kiai. Doanya orang soleh. Dan ini perantara yang kelima harus itu adalah amal soleh si pelaku. Bisa diterima di sini ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuklah kita ke ranah mujahadah ini. Ya. Hari apa diawalinya? Kan gitu. Maka disesuaikan dengan waktu puasanya. Ya. Karena nanti di sini teman-teman sekalian, saya catat di sini. Untuk mujahadah yang nomor 4, nanti di sini sesuaikan dengan mujahadah puasanya. Karena nanti ada puasa. Maka diawalilah mujahadah yang 7 hari ini di hari Senin. Di hari Senin. Semuanya diawali di hari Senin. Maksudnya untuk mujahadah 7 hari ini loh. Nanti qiyamul lailnya, mulai baca Qur'annya, sholawatnya, kan gitu. Kemudian nanti puasanya, ya asmaul husnanya, pas di malam Seninnya itu. Kenapa demikian? Karena catatan kita itu mau dilaporkan di hadapan Allah, kata kiai saya. Maka tatkala kalian mujahadah pada malam itu diawalinya, maka sungguh catatan itulah yang akan menjadi hasil di akhir mujahadah kita. Ya. Yang pertama, mujahadah pertama ini teman-teman sekalian adalah sholat fardu berjamaah. Ringan ternyata kata guru saya. Harus berjamaah 5 waktu dalam tempo 7 hari itu. Tidak ada jalan-jalan di tengah-tengah mujahadah. Enggak ada anak kita, Bapak ayo ke mall. Boleh ke mall, tapi harus sholat berjamaah. Tidak hanya dia harus fardu berjamaah, tapi plus zikirnya. Tidak cukup zikir, plus sholat tatawu'nya, sunnahnya, rawatibnya 12 rakaat. Apa aja 12 rakaat? Ayo hitung, ayo yang pernah belajar taklid. Duhur qobliyahnya berapa? Ba'diyahnya? Zuhur 4 rakaat qobli, 2 rakaatnya ba'di. Berapa tuh? Nah, kemudian maghrib qobliyah berapa tuh? 8. Isya ba'diyah berapa tuh? 10. Qobliyah fajar atau qobliyah subuh jadi berapa tuh? 12 rakaat. Perhatikan yang 12-nya aja. Qobliyah zuhur, ba'diyah, maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, subuh qobliyah. Bisa diingat nggak? Insya Allah. 12 rakaat tuh. Kenapa? Kalau orang bisa mudawamah, pertama sholat fardu berjamaah dilengkapi dengan zikirnya. Ya, kemarin fadilah ayat kursi sudah kita buka tafsirnya. Barang siapa orang yang membaca setelah sholatnya itu ayat kursi, maka akan apa kemarin? Ini dirinya, rumahnya, usahanya dari keburukan orang sekelilingnya, rumah sekelilingnya, kampung sekelilingnya. Jadi mental tuh sama ayat kursi. Setelah sholat itu dalam tempo mujahadah 7 hari benar-benar harus ketat. Godaannya, godaannya, masya Allah. Iya. Orang baru salam kadang, assalamualaikum, biarin aja tamu sudah nungguin.
gitu. Biarin. Godaannya teman-teman sekalian. Mujahadah itu. Ya, 7 hari. Harus 5 waktu selama 7 hari itu berjamaah. Plus rawatibnya. Ya. Nanti saya sebenarnya pengen bagaimana metodologi menyatukan hati sama pikiran ketika sholat. Sehingga rangkaiannya itu agak sempurna gitu. Enggak cetak gitu kan. Kang Agus, boleh nggak berjamaah sama istri aja gitu? Akan jauh lebih baik ke masjid. Ya. Kalau memang masjidnya jauh, ya sama istri. Saya katakan tadi, kalau yang sudah beristri, lakukanlah dengan istri mujahadah ini. Karena membangun itu akan bersama kan, dan nikmatnya akan dinikmati bersama. Orang yang bisa 12 rakaat kontinu mujahadah selama ini kan Allah akan bangun satu rumah kan. Artinya Allah akan bangun satu singgasana. Allah akan bangun sebuah usaha yang paten. Ya kan? Ini saya kasih yang berat dulu. Nanti kalian boleh milih yang ini. Kan gitu. Kemarin yang datang ke saya kan mau pulang itu, kalau modalnya sekian, selawatnya sekian, disangka saya main ngomong itu. Bukan dari guru, ya, saya juga dari guru, sembarangan, main-main ngasih-ngasih aja kan gitu. Kemudian teman-teman sekalian, wasilah yang kedua adalah dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Di sini dijelaskan, saya nggak begitu hafal, takut salah hadisnya, bahwa man khayyadallahu imra'an qama fi jawfil laili faftah suratul Baqarah wa Ali Imran. Sungguh Allah tidak akan menggagalkan usaha seseorang yang bangun di tengah malam dia membaca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Masya Allah. Mulai protes. Iya. Emang enak punya 300 juta, disana suksesnya dari 300 juta gitu. Emang enak punya 4 hektar, disana suksesnya dari 4 hektar gitu. Ini janji siapa ini? Lewat lisan siapa? Ma khayyaballahu imra'an qama fi jawfil lail. Allah sama sekali khayyaba pakai fi'il madhi berarti taukid. Sama sekali Allah tidak akan menggagalkan usaha seseorang yang bangun di tengah malam dia membaca Al-Baqarah wa Ali Imran. Tar dulu nih. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 re. Totalnya 480 ayat. Kata kiai saya, ente modal 20 juta cuma 480 ayat, nggak dapat untung gede walaupun dikasih untung. Kan gitu. Karena belum masuk kategorinya hadis baginda bisa panggil sebelum. Tuh kuncinya tadi, tidak akan khayyab, gagal. Sudah akan gagal usaha rental sampean Kang Sugeng. Benar. Bisa setelah mujahadah ini, jangan kaget kalau kemudian ada yang menawarkan, maaf ya, asuransi murah dan lain sebagainya untuk mobil. Masya Allah. Benar teman-teman sekalian, rahmat Allah. Satu bukti, saya punya murid ngaji ketika di Cempaka Putih. Ada yang pernah ngelarang di Cempaka Putih? Orang Padang, teman-teman sekalian, rahmati Allah. Wah, Masya Allah, kiosnya sudah di mana-mana sekarang. Ya, itu kan kata hadis kayak gitu, tidak akan gagal Al-Baqarah sama Ali Imran. Tapi iya tidak akan gagal, berarti Allah ngasih untung, tetap ngasih untung kan? Tapi akan jauh lebih jitu lagi, pakai hadis yang lain. Kan kata Yusuf Mansur sama mimpinya. Masya Allah. Sampean kan nggak sendiri, kecuali yang sendiri, ya kan? Nggak ada yang bantu, bener nggak? Tunjuknya itu, salah. Tunjuknya itu. 486 sendiri. Ibu-ibu di kamar nih dengerin, ya. 486 ayat sendiri, ya capek, ya. Abang 200 deh, saya 286. Kan enak tuh, ya kan?
yang lagi nantang bukti Allah, sahabat kita ini. Sahabat kita, saya akan rahasiakan. Sedang mengamalkan 1000 ayat ini. Sahabat kita, teman-teman sekalian, lagi nantang Allah. Bener nggak gitu? Saya yakin bener, nggak akan lama kejayaan akan diperoleh. Ya, teman-teman sekalian. Jadi, nah, mujahadah yang kedua ini adalah Quran. Karena 7 hari ini dilakukan atas diri calon pengusaha yang modalnya di atas 20 juta. Korea, kalau bangun usaha ada 20 juta. Ya kan? Nanti syarat usahanya juga jangan usaha yang memberikan mudarat kepada umat. Maaf ya. Jangan tersinggung ya. Maaf ya. Jangan benci ke saya ya. Palestation tuh. Apa Palestation? PlayStation. Itu kan memberikan mudarat kepada anak-anak jadi sungkan ngaji. Iya bangkar, ngerti bangkar? Gagal mujahadahnya, nggak bisa. Setan sama suci, twing kan gitu. Ini itu. Ya usahanya material, ya. Kita berbicara di atas modal 20 juta nih. Maka agak sedikit berat karena 7 hari. Kan gitu. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk Qur'annya, karena kita tidak menginginkan modal 50 juta cuma untung 50.000 sehari. Nggak mau boleh nggak kita katakan nggak mau? Boleh, kita harus nuntut sama Allah, nggak mau ya Rob. Maka bacalah Al-Quran yang sekiranya Allah berikan muqantarah. Muqantarah itu satu kirot adalah satu urqiyah. Satu urqiyah adalah seharga barang yang paling mahal di dunia, kata Nabi. Berapa? 1000 ayat. Qul huwallahu ahad. Gini. Ya daripada sampean ikut maaf ya. Siap, lanjutkan. Iya. Enggak, daripada sampean ikut apa namanya itu motivator yang tidak berlandaskan dan kesuksesannya itu masih ngambang. Kan gitu teman-teman sekalian. Kenapa kita tidak berpegang kepada petunjuk yang sudah jelas janjinya dan pasti suksesnya? Ya, berarti di sini Qur'annya harus 1000 ayat. Sudah. Nanti dulu. Kalau untuk di atas 20 juta, teman-teman sekalian dirahmati Allah, maka harus ikuti per juz, per surah. Karena surahnya itu tidak akan digagalkan antara Al-Baqarah sama Ali Imran. Maka ikutilah itu. Ayatnya semakin panjang. Kan gitu, setiap ayatnya kan panjang. Nanti untuk 40 hari lain lagi, boleh ayatnya milih. Di 40 hari itu boleh. Oke, ini saya langsung aja ya, untuk mempersingkat waktu. Boleh. Di sini sama seperti yang pertama. Yang keduanya sama Quran dulu. Nah, yang untuk 40 hari ini itu boleh menggunakan jumlah yang ini, kata kiai saya. Ini agak sedikit sama penyampaiannya, mungkin sama Ustaz Yusuf Mansur. Karena saya sempat belajar itu sama Kiai Haji Saifuddin Amsir yang sudah ada di YouTube itu. Ya, sama. Qur'annya di sini untuk 40 hari mujahadah adalah 486 ayat. Nah, kalau di sini boleh milih. Aduh, kalau saya ngikutin Al-Baqarah, ayatnya panjang-panjang, apalagi ayat yang mendekati akhir tentang hutang. Satu ayat aja setengah lembar. Waduh, bacanya juga subhanallah. Boleh kalian pilih. Yang penting totalnya di mujahadah 40 hari ini adalah 486 ayat. Oke, saya gunakan Al-Ikhlas. Ikhlas itu berapa ayat? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.